Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bintang? Semoga sehat semuanya ya. Kembali bersama Kak Diki. Insya Allah pada video kali ini kita akan belajar mengenai pasar dan aktivitas ekonomi di dalamnya. Oke Sobat Bintang, sebelumnya kakak ingin sampaikan bahwa pembahasan subbab ini akan terbagi menjadi 3 bagian ya. Pada video bagian pertama ini, kakak akan membahas pengertian pasar, syarat terbentuknya pasar, dan fungsi pasar. Lalu, pada video bagian kedua dan ketiga, insya Allah kakak akan membahas mengenai Oke, no spoiler ya. Untuk kalian yang penasaran nih, jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Baik Sobat Bintang, tanpa berlama-lama lagi, kakak mulai pembahasannya. Kalian pasti pernah belanja kebutuhan sehari-hari atau perlengkapan sekolah di pasar kan? Namun, tahukah kalian apa definisi pasar? Secara umum, ketika ditanya apa definisi pasar, banyak yang akan menjawab, pasar adalah tempat jual beli berbagai macam barang. Atau, terkadang juga ada yang mendefinisikan, pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Sebenarnya, definisi tersebut tidaklah sepenuhnya salah Sobat Bintang. Hanya saja, para pakar ilmu ekonomi menjelaskan definisi pasar dengan lebih detail Sob. Penasaran apa kata mereka tentang definisi pasar? Yuk kita coba cek. Gregory Mankiw, pakar ekonomi asal Amerika Serikat, dalam bukunya Principles of Economics menjelaskan bahwa pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran produk. Selanjutnya, Budiono, Wakil Presiden Indonesia ke-11 yang sekaligus juga adalah profesor bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, dalam bukunya Ekonomi Mikro menjelaskan bahwa pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah di mana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apapun, mulai dari beras, sayur mayur, jasa angkutan, uang, maupun tenaga kerja. Nah Sobat Bintang, dari penjelasan dua pakar ilmu ekonomi tadi, ada 2 informasi penting yang bisa kita dapat. Pertama, dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang berwujud konkret. Artinya, pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bus, di terminal, di halte, bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, televisi, internet, dan seterusnya. Dan kedua, yang ditransaksikan di pasar tidak selalu merupakan barang hasil produksi, tetapi juga dapat berupa berbagai sumber daya untuk kebutuhan produksi seperti modal dan tenaga kerja. Sehingga dapat kita simpulkan ya bahwa pasar adalah keadaan di mana saja yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran untuk setiap jenis barang dan jasa hasil produksi atau berbagai macam sumber daya untuk kebutuhan produksi. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut Sobat Bintang. 1. Adanya pembeli dan penjual yang masing-masing mewakili permintaan dan penawaran. 2. Tersedianya produk yang diperjualbelikan. 3. Adanya interaksi baik langsung maupun tidak langsung antara penjual dan pembeli. Serta 4. Terjadinya kesepakatan harga. Selanjutnya, tahukah kalian Sobat Bintang bahwa secara umum pasar memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi distribusi, fungsi promosi,
dan fungsi pembentukan harga. Supaya semakin paham, yuk kita bahas satu persatu. Fungsi pasar yang pertama adalah distribusi. Pasar mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Melalui pasar, memungkinkan produsen dapat menyalurkan produknya kepada konsumen. Fungsi pasar yang kedua adalah promosi. Pasar adalah sarana yang paling tepat bagi produsen untuk membantu memperkenalkan produknya kepada konsumen. Dalam promosi, produsen dapat menjelaskan tentang harga, kualitas, manfaat, keunikan, dan keunggulan produknya. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memasang spanduk, membagikan leaflet atau brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli, dan sebagainya. Fungsi pasar yang ketiga adalah pembentukan harga. Sebelum terjadi transaksi jual-beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itulah keinginan kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga. Bagaimana? Insya Allah sekarang Sobat Bintang sudah paham ya tentang definisi pasar, syarat terbentuknya pasar, dan fungsi pasar. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal berikut. Soal nomor 1. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud pasar adalah A. Suatu metode yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen di dunia maya untuk bertanya tentang barang. B. Suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. C. Suatu tempat yang terdapat mekanisme untuk menawar sebuah barang. Atau D. Suatu tempat yang terdapat mekanisme untuk membeli sebuah barang dagangan. Bagaimana Sobat Bintang? Tahu jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah B ya. Sesuai dengan pendapat Gregory Mankiw mengenai definisi pasar, bahwa pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan produk, dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran produk. Dan dari interaksi permintaan dan penawaran ini, kemudian akan terbentuk harga pasar. Selanjutnya, soal nomor 2. Berikut merupakan syarat sebuah pasar kecuali A. Ada pembeli, B. Ada penjual, C. Ada produk yang diperjualbelikan, atau D. Ada tempat untuk berjualan. Kalau soal ini, kakak yakin insya Allah Sobat Bintang tahu jawabannya ya. Masya Allah, benar sekali. Jawabannya adalah D. Karena ada 4 syarat terbentuknya pasar. Yaitu 1. Adanya pembeli dan penjual yang masing-masing mewakili permintaan dan penawaran. 2. Tersedianya produk yang diperjualbelikan. 3. Adanya interaksi baik langsung maupun tidak langsung antara penjual dan pembeli. Serta 4. Terjadinya kesepakatan harga. Ingat ya Sobat Bintang, dalam pandangan ilmu ekonomi, pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang berwujud konkret. Dan terakhir, soal nomor 3. Ahmad pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Di tempat penjual buah, ia melakukan tawar-menawar harga, hingga terjadi kesepakatan antara Ahmad dengan penjual buah. Ilustrasi kasus Ahmad di atas menjelaskan bahwa pasar berfungsi sebagai A. Sarana distribusi, B. Tempat tukar-menukar, C. Pembentukan harga, atau D. Sarana promosi. Kalau soal ketiga ini, kira-kira apa ya jawabannya? Benar sekali Sobat Bintang.
Jawabannya adalah C. Karena diinformasikan pada soal bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli buah, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara Ahmad dan penjual buah. Hal ini menjelaskan salah satu fungsi pasar, yaitu sebagai sarana pembentukan harga. Baik Sobat Bintang, demikianlah penjelasan dari Kak Diki mengenai pasar dan aktivitas ekonomi di dalamnya bagian yang pertama. Semoga penjelasan dari Kak Diki pada video kali ini dapat Sobat Bintang pahami dengan baik ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.